Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai tugas manajemen pemasaran organisasi non-bisnis mengenai perilaku masyarakat negatif dengan strategi produk sosial. Dengan anggota Selpa Tiana Putri dengan NIM 51121717076, Rega Rismayasari dengan NIM 51121717077, dan Erina Trianawati dengan NIM 511217178, dan saya sendiri Nurjana dengan NIM 51121717086. Adapun agenda pembahasan yang akan dijelaskan yaitu yang pertama latar belakang, kedua profil perusahaan, ketiga perilaku negatif dan produk sosial, yang keempat analisis SWOT. Yang pertama yaitu latar belakang. Hutan Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia yang sangat penting peranannya bagi kehidupan isi bumi. Selain dari luasan, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan hayati. Namun, hijaunya alam Indonesia kian hari kian menyusut akibat pemanfaatan hutan tak terkendali. Banyaknya lahan kosong di beberapa daerah di Indonesia yang diakibatkan oleh adanya kebakaran hutan maupun penambangan liar, menyebabkan berbagai bencana diantaranya banjir dan longsor. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, saat ini pemerintah maupun lembaga lain mengadakan suatu kegiatan pelestarian lingkungan berupa penanaman 1000 pohon, baik bibit pohon kayu maupun bibit pohon buah-buahan. Dengan adanya kegiatan usaha pembibitan pohon kayu dan tanaman buah-buahan, mampu menghasilkan mutu bibit tanaman lokal per kebun dan buah sehingga produksi buah meningkat dan dapat memenuhi konsumsi buah dalam negeri. Dan pelestarian alam bisa terjaga dan mengurangi terjadinya bencana alam yang tidak diinginkan. Salah satu usaha pelestarian alam bibit pohon dan tanaman ini yaitu UD Rain, yang menyediakan berbagai bibit tanaman dan buah-buahan. Selanjutnya, profil perusahaan. Berdirinya usaha Rain ini didasari oleh adanya keinginan untuk melakukan usaha menyehatkan masyarakat dan melestarikan alam dengan menumbuhkan rasa perlunya akan menanam tanaman. Dengan kebiasaan masyarakat mengkonsumsi makanan instan dan banyaknya kasus penebangan pohon membuat lingkungan masyarakat terancam, salah satunya yaitu banjir di saat musim hujan. Adapun struktur perusahaan yaitu penanggung jawab usaha Rega Rismayasari, penanggung jawab operasional Nurjana, penanggung jawab teknis lapangan Erina Trianawati, dan konsultasi teknis yaitu Selva Tiana Putri. UD Rain ini beralamat di Jalan Jaya Negara 3, nomor 25, Kabupaten Bandung. Adapun tempat workshopnya yaitu Jalan Kahuripan 2, nomor 5, Kabupaten Bandung, dengan telepon 0226086 dengan website www.rainsilaturahmi.co.id. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Selva Tiana Putri. Yang pertama adalah visi mewujudkan usaha pertanian dan kehutanan unggul bersama masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan sosial, ekonomi, dan juga ekologi. Misinya adalah menumbuh kembangkan masyarakat Indonesia dalam usaha melestarikan alam pada bidang tanaman dan tumbuhan. Tujuannya adalah yang pertama memberikan rasa tanggung jawab dalam menjaga kelestarian alam, yang kedua adalah memelihara dan meningkatkan potensi tanaman dalam setiap daerah, yang ketiga adalah memberikan pelayanan dan pengenalan kepada masyarakat terhadap tanaman, yang keempat adalah memberikan edukasi manfaat dan pentingnya menanam pohon. Lalu selanjutnya ada masalah, perilaku, pelaku, lokasi, upaya yang dilakukan pihak berwenang, dan juga periode pengamatan wawancara. Yang pertama adalah masalah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam, khususnya penebangan pohon sembarangan. Lalu perilaku, datangnya musim hujan membuat masyarakat cenderung khawatir dengan terjadinya banjir yang ditimbulkan dari penebangan pohon sembarangan dan perilaku masyarakat yang dominan kurang menjaga kelestarian alam. Pelakunya adalah masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Lokasinya di Jalan Jaya Negara 3, nomor 25, Kabupaten Bandung Barat. Upaya yang dilakukan pihak berwenang yaitu adalah sosialisasi kepada masyarakat
masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam dan manfaat menanam pohon. Baik, selanjutnya saya Irina Trianawati dengan NIM 51121717078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin berikutnya. Yang pertama yaitu produk inti atau manfaat, yaitu untuk pengurangan potensi banjir pada saat intensitas hujan yang tinggi. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu produk aktual atau perilaku, yaitu perilaku yang kita peroleh nanti, yaitu menanam pohon dan tanaman di lingkungan sekitar Kabupaten Bandung. Kemudian selanjutnya yaitu produk tambahan, objek, dan layanan tangible, yaitu pelatihan perawatan tumbuhan, pusat penyedia bibit pohon dan tanaman berkualitas dengan harga yang terjangkau, juga pemilihan lokasi yang baik untuk proses penanaman pohon. Selanjutnya ada biaya moneter, yaitu biaya berwujud dengan potensi biaya moneter, yaitu bibit pohon atau tanaman, dan juga layanan untuk pelatihan dalam perawatan tanaman yang baik. Untuk biaya non-moneter sendiri, yaitu membutuhkan waktu, tenaga, dan juga pikiran yang lebih guna untuk menetapkan program ini. Karena sebagian dari masyarakat hanya mementingkan kepentingannya sendiri, sehingga ada kemungkinan beresiko pada penolakan dan juga kerugian. Selanjutnya untuk strategi untuk mengelola biaya, yaitu strategi yang akan dipilih dengan meningkatkan manfaat yang baik dari pengadopsian perilaku yang baru. Untuk penurunan biaya mungkin dapat dilakukan pada pelatihan, namun untuk bibit pohon sendiri merupakan biaya yang cukup terjangkau bagi masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti kampanye sosial yang akan dilaksanakan guna mengurangi resiko banjir pada saat intensitas hujan yang tinggi. Selanjutnya ada pesan utama, yaitu memberikan sosialisasi ini kepada masyarakat terhadap kepentingannya untuk menjaga kelestarian alam dan manfaat menanam pohon itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yaitu untuk mencegah terjadinya banjir dengan salah satu cara adalah menanam pohon atau tanaman di daerah sekitar Kabupaten Bandung Barat. Untuk penentuan posisinya sendiri, masyarakat yang kurang sadar akan bahaya ini tidak terlalu peduli dengan lingkungan. Salah satu contohnya adalah penebangan pohon secara liar, dan hal ini bisa menciptakan banjir. Untuk poin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Ismail-Sari, NIM 51121711077. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis SWOT untuk produk kami. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan dari produk kami. Itu yang pertama, memberikan manfaat dan pentingnya menanam tanaman dengan bibit yang unggul dan organik. Lalu yang kedua, harga jual bibit tanaman kami juga relatif terjangkau oleh masyarakat kecil dan menengah. Lalu yang ketiga, bibit tanaman memiliki pasar tersendiri. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan di sini yaitu yang pertama, kurangnya pemasaran. Yang kedua, perilaku khusus terhadap tanaman. Lalu selanjutnya ada opportunity atau peluang. Peluang dari produk kami yaitu di mana pemerintah sekarang ini mendukung gerakan menanam pohon dan bibit tanaman. Lalu yang kedua, adanya pola hidup masyarakat yang sadar akan tumbuhan dan lingkungan sekitarnya. Lalu selanjutnya ada threat atau ancaman, yaitu pertama, perubahan strategi pesaing market dapat mengancam usaha tanaman skala kecil. Lalu selanjutnya ada di mana perilaku masyarakat yang masih kurang peduli terhadap kelestarian alam. Selanjutnya yaitu rencana kelompok kami untuk mempromosikan produk kami. Yang pertama melalui iklan siaran seperti televisi dan radio, lalu ada direct mail menggunakan internet dan website, lalu ada media cetak seperti koran atau spanduk. Lalu untuk media populernya itu kita menggunakan televisi, radio, serta internet. Untuk barang promosi khusus yaitu melalui toko bibit tanaman. Hubungan masyarakat yang kita berikan yaitu melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bahaya penebangan pohon sembarangan. Untuk bahan cetaknya yaitu menggunakan selembaran dengan menginformasikan tentang bahaya banjir dan pentingnya menanam pohon di sekitar rumah. Untuk tanda tangan dan tampilan menggunakan spanduk yang berisi tentang bahaya banjir dan pentingnya menanam pohon.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.